Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Diva dari kelas 23 MSDM. Pada video ini, saya akan membahas atau memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dalam mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robertua Barasa MM. Baiklah, kita bahas dulu sedikit tentang MSDM Global. Sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu apa itu MSDM Global. Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang tidak hanya beroperasi di satu negara, tetapi juga memperluas bisnisnya ke berbagai negara di dunia. Kondisi ini membuat perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusia yang berasal dari latar belakang budaya, bahasa, serta sistem hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi hanya bersifat lokal, tetapi juga harus memperhatikan aspek internasional. Manajemen sumber daya manusia global menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan yang beroperasi di tingkat internasional. Melalui pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, memperoleh kerja sama tim lintas budaya, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Pada video kali ini, saya akan membahas pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan dapat mengelola tenaga kerja dari berbagai negara secara efektif agar dapat mencapai tujuan organisasi. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dalam mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Baiklah, kita mulai dari pertemuan 1 yang judulnya adalah Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Manajemen Sumber Daya Manusia Global (MSDM Global) adalah proses pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya mengelola karyawan dari satu negara saja, tetapi juga harus mengelola tenaga kerja yang berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, bahasa, dan aturan hukum yang berbeda. Tujuan utama dari MSDM Global adalah untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan karyawan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan di tingkat internasional. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi serta mempertahankan daya saing di pasar global. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan yang menyebabkan perusahaan harus mampu menyesuaikan sistem pengelolaan karyawan dengan kondisi yang berbeda di setiap negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat agar dapat mengelola tenaga kerja global secara efektif. Selain itu, MSDM Global juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perekrutan, pelatihan, pemberian kompensasi, serta pengembangan karir karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup MSDM Global. Dalam praktiknya, MSM Global memiliki beberapa ruang lingkup utama. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Dalam konteks global, perusahaan dapat merekrut karyawan dari berbagai negara. Proses seleksi kemudian dilakukan untuk memiliki kandidat terbaik yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang internasional. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan sangat penting dalam MSTM global karena karyawan perlu memiliki kemampuan untuk bekerja dengan orang dari berbagai budaya. Pelatihan ini biasanya meliputi pelatihan bahasa, pemahaman budaya, serta pengembangan keterampilan profesional.
Yang ketiga ada kompensasi dan tunjangan. Perusahaan harus memberikan sistem kompensasi yang adil dan sesuai dengan standar internasional. Namun, perusahaan juga harus menyesuaikan sistem gaji dengan kondisi ekonomi, serta meregulasi yang berlaku di negara tempat karyawan bekerja. Yang keempat ada hubungan industrial. Perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, serta mematuhi peraturan ketenagakerjaan di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 2 dengan judul Perbandingan MSDM domestik dan MSDM internasional. Pada pertemuan kedua, materi membahas tentang perbedaan antara manajemen SDM domestik dan manajemen SDM internasional. MSDM domestik. MSDM domestik merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam satu negara saja. Semua kebijakan dan sistem pengelolaan karyawan mengikuti peraturan yang berada di satu negara tersebut. Contohnya adalah perusahaan lokal yang hanya beroperasi di Indonesia. Perusahaan tersebut hanya perlu mengikuti aturan ketenagakerjaan Indonesia seperti upah minimum, jam kerja, dan aturan cuti. Yang kedua ada MSDM domestik internasional. MSDM internasional merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki operasi di berbagai negara. Dalam hal ini, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan SDM dengan berbagai peraturan dan budaya yang berada di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Perbedaan utama MSDM domestik dan internasional terletak pada tingkat kompleksitas pengelolaannya. MSDM internasional lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, hukum ketenagakerjaan, dan kondisi politik di setiap negara. Selanjutnya ada kategori karyawan dalam MSDM internasional. Dalam perusahaan multinasional, terdapat beberapa kategori karyawan yang bekerja di berbagai negara. Yang pertama itu ada ekspatriat. Ekspatriat adalah pengelolaan karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan dan ditugaskan untuk bekerja di cabang perusahaan di negara lain. Biasanya, ekspatriat memiliki peran penting dalam mengelola operasi perusahaan di luar negeri. Yang kedua ada warga negara tuan rumah. Warga negara tuan rumah adalah karyawan lokal yang bekerja di perusahaan asing di negaranya sendiri. Mereka biasanya lebih memahami budaya dan lingkungan bisnis di negara tersebut. Yang ketiga ada warga negara ketiga. Warga negara ketiga adalah karyawan yang berasal dari warga negara lain dan bekerja di negara yang bukan negara asal perusahaan maupun negara tempat perusahaan itu berasal. Jadi, ketika jenis karyawan ini biasanya bekerja sama dalam perusahaan multinasional untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada tantangan dalam MSDM internasional. Perusahaan global menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola karyawan dari berbagai negara. Di antaranya ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara berkomunikasi, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan dalam organisasi. Yang kedua ada perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki peraturan ketenagakerjaan yang berbeda seperti aturan kontrak kerja, jam kerja, dan hak-hak karyawan. Yang ketiga ada risiko kebijakan investasi atau regulasi dan ketenagakerjaan. Selanjutnya, terakhir ada kebijakan imigrasi. Perusahaan juga harus mengurus izin kerja dan visa bagi karyawan yang bekerja di luar negara asalnya. Proses ini seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 3. Pada pertemuan ketiga, materi membahas mengenai pentingnya budaya dalam pengelolaan sumber daya manusia global. Dalam perusahaan multinasional, keberagaman budaya merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karyawan berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, bahasa, serta nilai-nilai yang berbeda.
Perbedaan ini dapat menjadi tantangan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan jika dikelola dengan baik. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yaitu lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan. Budaya kerja yang inklusif dapat meningkatkan kerja sama antar karyawan serta memperkuat hubungan dalam organisasi. Selain itu, keberagaman budaya juga dapat mendorong munculnya ide-ide yang dapat membantu perusahaan dalam menciptakan inovasi. Dengan adanya berbagai perspektif yang berbeda, perusahaan dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Dampak teknologi terhadap SDM global. Perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia global. Teknologi seperti kecerdasan buatan, sistem digital, serta komunikasi online memungkinkan perusahaan untuk mengelola karyawan dari berbagai negara secara lebih efisien. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti video conference dan platform kerja digital, karyawan dari berbagai negara dapat bekerja sama tanpa harus berada di tempat yang sama. Selain itu, teknologi juga membantu perusahaan dalam proses rekrutmen, pelatihan, serta evaluasi kinerja karyawan. Banyak perusahaan saat ini menggunakan sistem digital untuk mengelola data karyawan serta memantau perkembangan kinerja mereka. Namun, perkembangan teknologi juga menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan baru agar dapat mengikuti perubahan yang terjadi di dunia kerja. Selanjutnya ada strategi pengelolaan SDM global. Agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia global dengan baik, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada perusahaan perlu mengembangkan kepemimpinan global. Pemimpin dalam perusahaan multinasional harus memiliki kemampuan untuk mengelola tim yang berasal dari berbagai budaya serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan bisnis internasional. Kedua, ada perusahaan perlu memberikan pelatihan lintas budaya kepada karyawan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu karyawan memahami perbedaan budaya sehingga dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada yang ketiga ada perusahaan harus menerapkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif agar dapat menarik serta mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Keempat, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisien dalam pengelolaan SDM, seperti pada proses komunikasi, pelatihan, serta pengelolaan data karyawan. Dengan menerapkan sistem strategi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kerjasama tim internasional serta menjaga keberlanjutan organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis global. Kelas selanjutnya kita masuk ke pertemuan 4. Pada materi ini dibahas mengenai strategi dan struktur perusahaan multinasional dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia global. Topik ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi sudah berkembang hingga ke berbagai negara di dunia. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara, tetapi menjalankan kegiatannya bisnis di berbagai negara lain. Bentuk kegiatannya bisa berbagai macam-macam, seperti membuka pabrik, kantor cabang, pusat distribusi, ataupun anak perusahaan di negara lain. Dengan memperluas bisnis ke berbagai negara perusahaan,
dapat memperoleh banyak keuntungan. Misalnya, perusahaan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas, sehingga produk yang dijual dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, perusahaan juga bisa memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah di negara tertentu, atau mendapatkan akses bahan baku yang lebih murah. Hal-hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan besar memilih untuk menjadi perusahaan multinasional. Namun, menjalankan bisnis di banyak negara tentu bukan hal yang mudah. Perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi yang ada di setiap negara. Hal ini penting karena setiap negara memiliki aturan pemerintah yang berbeda, budaya, kebiasaan konsumen, kondisi ekonominya. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, maka kemungkinan besar bisnisnya akan sulit berkembang di negara tersebut. Selain memahami perubahan multinasional, kita juga perlu mengetahui perbedaan antara perusahaan multinasional dan perusahaan global. Kedua istilah ini sering dianggap sama, padahal sebenarnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Perusahaan multinasional biasanya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada cabang di setiap negara untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi lokal, misalnya dalam hal eh, produk pemasaran ataupun layanan kepada pelanggan. Tujuannya agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Sedangkan perusahaan global lebih menekankan pada standar yang sama di seluruh dunia. Produk yang dijual biasanya memiliki desain, kualitas, dan strategi pemasaran yang hampir sama di berbagai negara. Hal ini dilakukan agar perusahaan lebih mudah mengelola bisnisnya dan dapat menjaga konsistensi merek di tingkat internasional. Salah satu contoh perusahaan global adalah Apple. Produk seperti iPhone dijual dengan spesifikasi dan desain yang hampir sama di berbagai negara. Bahkan konsep toko Apple Store juga dibuat seragam di seluruh dunia. Dengan strategi ini, konsumen dapat merasakan pengalaman yang sama ketika membeli produk Apple di baik di Asia, Eropa, maupun di Amerika. Selain strategi bisnis, perusahaan multinasional juga memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks. Hal ini karena perusahaan harus mengelola kegiatan bisnis di banyak negara sekaligus. Biasanya, struktur organisasi perusahaan multinasional terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah kantor pusat global. Kantor pusat memiliki peran yang sangat penting karena bertugas menekankan visi, misi, serta strategi utama perusahaan. Keputusan-keputusan besar biasanya dibuat di tingkat ini. Yang kedua adalah divisi regional. Divisi ini bertugas mengelola operasi perusahaan di wilayah tertentu. Misalnya, wilayah Asia, Eropa, atau Amerika, dengan adanya divisi global, dengan adanya divisi regional, perusahaan dapat lebih mudah mengkoordinasikan aktivitas bisnis di beberapa negara sekaligus. Yang ketiga adalah cabang negara. Cabang negara memiliki tugas untuk menyesuaikan strategi perusahaan dengan kondisi pasar di negara tersebut. Misalnya, dengan menyesuaikan produk, harga, ataupun strategi pemasaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Yang terakhir adalah unit lokal yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Unit ini biasanya berintegrasi langsung dengan pelanggan, mengelola penjualan, serta memastikan produk atau layanan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Walaupun memiliki banyak peluang, perusahaan multinasional juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah perbedaan budaya antar negara. Setiap negara memiliki nilai budaya, cara berkomunikasi, serta kebiasaan kerja yang berbeda. Jika perusahaan tidak memahami hal tersebut, maka bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi atau bahkan konflik dalam tim kerja. Selain perbedaan budaya, perusahaan juga harus menghadapi perbedaan regulasi atau aturan hukum di setiap negara. Misalnya, aturan mengenai tenaga kerja, pajak, perdagangan internasional, hingga perizinan usaha. Perusahaan harus benar-benar memahami aturan tersebut agar tidak melanggar hukum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Tantangan lain juga sering muncul adalah koordinasi antar cabang perusahaan. Mengelola komunikasi antara kantor pusat dan cabang yang berada di berbagai negara tentu tidak mudah. Perbedaan zona waktu, bahasa, serta gaya komunikasi seringkali membuat proses koordinasi menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan biasanya memanfaatkan teknologi komunikasi dan sistem informasi yang canggih. Dengan adanya teknologi digital seperti video conference, platform kerja online, dan sistem manajemen data, komunikasi antar cabang perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan multinasional juga harus mampu mengelola talenta global. Artinya, perusahaan perlu mencari, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan untuk bekerja di lingkungan internasional. Karyawan tersebut harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja dengan orang dari berbagai budaya, serta memiliki pemahaman tentang bisnis global. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia atau SDM menjadi sangat penting. Departemen SDM tidak hanya bertugas mengurus administrasi karyawan saja, tetapi juga berperan sebagai bagian dari strategi perusahaan. SDM harus mampu merancang kebijakan yang dapat mendukung kerja sama antara karyawan dari berbagai negara. Selain itu, SDM juga memiliki peran dalam mengembangkan kompetensi dari global karyawan. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan lintas budaya, pelatihan kepemimpinan global, serta program penugasan kerja ke negara lain. Dengan program tersebut, karyawan dapat memperoleh pengalaman internasional yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja di lingkungan global. Melalui pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat menciptakan tim kerja yang lebih solid meskipun berasal dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini juga dapat membantu perusahaan meningkatkan inovasi karena adanya berbagai perspektif dan ide yang berbeda dari karyawan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional harus mampu menyeimbangkan antara strategi global dan kebutuhan lokal. Perusahaan tidak bisa hanya menerapkan standar global secara kaku, tetapi juga harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi di setiap negara. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia sangat penting karena SDM menjadi penghubung antara strategi perusahaan dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat mengelola karyawan dari berbagai latar belakang budaya, serta memastikan bahwa strategi global perusahaan dapat berjalan dengan efektif di berbagai negara. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima, integrasi SDM global, menyatukan talenta di era tanpa batas. Integrasi sumber daya manusia global merupakan proses bagaimana perusahaan mengelola karyawan yang berasal dari berbagai negara agar dapat bekerja sama secara efektif dalam suatu organisasi. Saat ini, banyak perusahaan yang tidak hanya berada di satu negara saja, tetapi sudah berkembang hingga ke berbagai negara di dunia. Kondisi ini membuat perusahaan harus mampu mengelola tenaga kerja yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, serta kebiasaan kerja yang berbeda.
Globalisasi membuat kegiatan bisnis menjadi semakin luas dan tidak lagi terbatas oleh batas wilayah negara. Banyak perusahaan membuka cabang di negara lain untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan global. Dalam situasi seperti ini, sumber daya manusia faktor menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas karyawan yang dimilikinya. Integrasi SDM global bertujuan agar seluruh karyawan yang berasal dari berbagai negara dapat bekerja sama dengan baik, saling memahami perbedaan budaya, dan tetap fokus pada tujuan organisasi. Jika integrasi ini berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat menciptakan tim kerja yang solid, walaupun terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Selain itu, keberagaman dalam organisasi sebenarnya dapat memberikan banyak keuntungan. Karyawan yang berasal dari berbagai budaya seringkali memiliki cara berpikir dan perspektif yang berbeda. Perbedaan ini bisa menjadi sumber ide baru yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam perusahaan. Yang kedua ada jenis SDM dalam organisasi global. Dalam perusahaan multinasional, biasanya terdapat beberapa jenis karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan di berbagai negara. Setiap jenis karyawan memiliki peran yang sangat berbeda dalam mendukung kegiatan perusahaan. Jenis yang pertama adalah Parent Country National atau PCNS. PCNS merupakan karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau negara tempat kantor pusat berada. Karyawan jenis ini biasanya ditugaskan untuk bekerja di cabang perusahaan di luar negeri. Tujuannya, tujuan penugasan ini adalah untuk memastikan bahwa cabang perusahaan tetap menjalankan standar kerja, budaya organisasi, serta strategi yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Jenis yang kedua adalah Host Country National (HCNS). HCNS merupakan karyawan lokal yang berasal dari negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Karyawan lokal biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi pasar, budaya, masyarakat, serta cara berkomunikasi dengan konsumen di negara tersebut. Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam membantu perusahaan menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi lokal. Jenis yang ketiga ada Tier Country National (TCNS). TCNS adalah karyawan yang berasal dari negara lain yang bukan negara asal perusahaan maupun negara tempat cabang perusahaan berada. Karyawan ini biasanya direkrut karena memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga jenis karyawan ini biasanya bekerja sama dalam perusahaan multinasional. Dengan adanya kombinasi tenaga kerja dan berbagai negara, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Yang ketiga ada tantangan dalam integrasi SDM global. Walaupun integrasi SDM global memberikan banyak manfaat, proses ini juga memiliki sebagai tantangan yang perlu dihadapi oleh perusahaan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya. Setiap negara memiliki nilai, kebiasaan, serta cara berkomunikasi yang berbeda. Misalnya, ada budaya yang lebih langsung dalam menyampaikan pendapat, sementara ada juga budaya yang lebih berhati-hati dalam mengutamakan kesopanan. Jika karyawan tidak memahami perbedaan ini, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Tantangan berikutnya adalah adaptasi terhadap teknologi. Perusahaan global biasanya menggunakan berbagai sistem digital untuk mendukung pekerjaan, seperti sistem manajemen SDM, aplikasi komunikasi tim, serta platform kerja jarak jauh. Karyawan perlu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan teknologi tersebut agar dapat bekerja secara efektif. Selain itu, harapan karyawan terdapat
terhadap pekerjaan juga semakin meningkat. Banyak karyawan saat ini menginginkan lingkungan kerja yang fleksibel, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta kesempatan untuk berkembang dalam karir mereka. Perusahaan harus mampu memenuhi harapan tersebut agar dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang keempat ada peran teknologi dalam integrasi SDM global. Kembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam mengelola sumber daya manusia global. Dengan adanya teknologi, perusahaan dapat mengelola karyawan yang berada di berbagai negara dengan lebih efisien. Salah satu contoh teknologi yang digunakan adalah platform mobilitas global. Platform ini membantu perusahaan dalam mengatur penugasan karyawan ke luar negeri, mengelola proses relokasi, serta memantau pergerakan talenta di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga menggunakan otomasi HR lintas negara. Sistem ini membantu mengelola berbagai proses administrasi seperti pengajian, perhitungan, pajak internasional, serta pengelolaan data karyawan dari berbagai negara. Dengan adanya sistem ini, pekerjaan administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi lain yang semakin banyak digunakan adalah XR Analytics dan Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini membantu perusahaan dalam menganalisis data karyawan, memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih. Yang kelima ada tren mobilitas talenta global. Saat ini, terdapat beberapa tren baru dalam pengelolaan talenta global yang mulai banyak diterapkan oleh perusahaan internasional. Tren pertama adalah penugasan kerja yang lebih fleksibel. Perusahaan tidak lagi hanya menggunakan sistem penugasan jangka panjang saja, tetapi juga menggunakan jangka pendek atau proyek tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tren kedua adalah kerja jarak jauh atau remote working. Dengan adanya teknologi komunikasi digital, karyawan dapat bekerja dari lokasi yang berbeda tanpa harus berada di kantor yang sama. Hal ini membuat kerjasama antar tim internasional menjadi lebih mudah. Tren yang ketiga adalah pendekatan yang lebih personal terhadap karyawan. Perusahaan mulai menyadari bahwa setiap karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan mencoba memberikan kebijakan kerja yang lebih fleksibel agar karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif. Yang keenam ada pengelolaan keanekaragaman dan inklusi. Dalam organisasi global, keberagaman merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karyawan berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif. Budaya inklusif berarti setiap karyawan merasa dihargai, didengarkan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika perusahaan mampu mengelola keberagaman dengan baik, maka perbedaan budaya justru dapat menjadi kekuatan bagi organisasi. Perusahaan dapat memperoleh berbagai ide baru, sudut pandang yang berbeda, serta solusi yang lebih kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, pemimpin dalam organisasi global juga harus memiliki kemampuan memahami perbedaan budaya. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik serta menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota tim dari berbagai negara. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi karyawan. Agar karyawan dapat bekerja dengan baik di lingkungan internasional, perusahaan perlu mengembangkan kompetensi secara terus-menerus. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan lintas budaya. Pelatihan ini membantu karyawan memahami perbedaan budaya serta cara berkomunikasi dengan rekan kerja dari negara lain. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan program e-learning global dengan sistem pembelajaran online
Karyawan dapat mengikuti pelatihan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke tempat pelatihan. Perusahaan juga perlu mengembangkan berbagai keterampilan penting seperti kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan ini sangat dibutuhkan karena lingkungan bisnis global sering mengalami perubahan yang cepat. Jadi, dalam materi ini dapat kita simpulkan bahwa integrasi SDM global merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan yang beroperasi di tingkat internasional. Dengan mengelola karyawan dari berbagai negara secara efektif, perusahaan dapat membangun kerjasama yang kuat dan meningkatkan inovasi dalam organisasi. Selain itu, memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan keberagaman budaya, serta pengembangan kompetensi karyawan menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan integrasi SDM global. Jika perusahaan mampu mengelola SDM global dengan baik, maka perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan dalam menghadapi persaingan bisnis internasional, serta mampu berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya ada pertemuan ke-6. Eh, yang judulnya yaitu Tahap Internasionalisasi Perusahaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada persiapan internasional perusahaan. Tahap pertama dalam proses internasional perusahaan adalah melakukan persiapan, yaitu persiapan internasional perusahaan terlebih dahulu. Sebelum sebuah perusahaan memutuskan untuk memperluas bisnis ke pasar global, perusahaan harus memastikan bahwa organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki sudah benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di lingkungan internasional. Langkah awal yang biasanya dilakukan adalah penilaian kesiapan sumber daya manusia. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kemampuan karyawan yang dimiliki. Apakah mereka ini memiliki keterampilan dalam kompetensi yang cukup untuk bekerja dalam lingkungan bisnis global? Dan bagaimana penilaian ini dapat mencakup kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, pengalaman kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang berbeda. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kompetensi lintas budaya. Ketika nih perusahaan mulai beroperasi di berbagai negara, karyawannya akan berinteraksi dong dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, karyawan ini perlu memiliki kemampuan memahami budaya lain serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan yang multikultural. Hal ini biasanya dilakukan melalui pelatihan bahasa asing dan pelatihan pemahaman budaya internasional. Hal penting lainnya adalah menyesuaikan struktur organisasi agar lebih fleksibel. Struktur organisasi yang fleksibel akan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan serta menyesuaikan strategi bisnis dengan perusahaan pasar internasional yang terjadi dengan cepat. Dengan struktur organisasi yang adaptif, perusahaan dapat merespon berbagai peluang dan tantangan global dengan lebih efektif. Dengan melakukan persiapan internasional yang matang, perusahaan akan memiliki fondasi yang kuat untuk memulai proses ekspansi ke pasar global. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi global. Setelah perusahaan merasa siap secara internal, tahap selanjutnya adalah melakukan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja secara global. Pada tahap ini, perusahaan mulai mencari dan merekrut talenta dari berbagai negara untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan di tingkat internasional. Perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas dalam mencari talenta global. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan platform rekrutmen internasional. Bekerja sama dengan lembaga perekrutan global atau menggunakan jaringan profesional yang dimiliki perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan kandidat yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Selain itu, proses seleksi juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berlaku di setiap negara. Setiap negara memiliki regulasi ketenaga kerjaan yang berbeda, termasuk dalam hal perekrutan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan metode seleksi agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku serta budaya kerja di negara tersebut. Setelah seleksi selesai, perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan baru dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Proses ini disebut sebagai integrasi tenaga kerja. Integrasi yang baik akan membantu karyawan dari berbagai latar belakang budaya untuk bekerja sama secara efektif sejak hari pertama mereka bergabung dengan perusahaan. Keberagaman dalam tim internasional sebenarnya dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan. Tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang berbeda dapat memberikan perspektif baru yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan internasional. Setelah proses rekrutmen selesai, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan pada karyawan internasional. Pelatihan ini sangat penting agar karyawan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan global. Salah satu jenis pelatihan yang sering dilakukan adalah pelatihan lintas budaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap perbedaan budaya, cara berkomunikasi dengan orang dari negara lain, serta cara bekerja dalam tim yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Dengan adanya pelatihan ini, potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dapat diminimalkan. Selain pelatihan lintas budaya, perusahaan juga menerapkan knowledge management, yaitu sistem yang memungkinkan karyawan dari berbagai kantor di berbagai negara untuk berbagi eh, pengetahuan dan pengalaman kerja. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memanfaatkan praktik terbaik yang dimiliki oleh karyawan dari berbagai lokasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses pelatihan yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus memiliki program pelatihan internasional yang kuat, dapat mengalami peningkatan produktivitas hingga sekitar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan global. Yang keempat adalah manajemen kinerja dan kompensasi internasional. Tahap selanjutnya dalam internasional perusahaan adalah mengelola kinerja karyawan serta sistem kompensasi secara internasional. Perusahaan perlu memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas agar dapat mengukur kontribusi karyawan yang bekerja di berbagai negara. Penilaian kinerja biasanya dilakukan dengan menggunakan KPI atau indikator kinerja utama. Namun dalam konteks internasional, KPI harus disesuaikan dengan standar global sekaligus mempertimbangkan kondisi lokal di setiap negara. Tempat perusahaan beroperasi. Hal ini penting agar sistem penilaian tetap adil dan relevan bagi seluruh karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu merancang nih strategi kompensasi internasionalnya yang menarik bagi talenta global. Paket kompensasi biasanya mencakup gaji, tunjangan, bonus, serta berbagai fasilitas lain. Penentuan kompensasi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya hidup di negara tempat karyawan bekerja, nilai mata uang, serta standar gaji yang berlaku di negara tersebut. Perusahaan juga harus memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan karyawan telah sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di setiap negara. Hal ini penting untuk menghindari risiko hukum serta menjaga reputasi perusahaan di tingkat internasional. Yang kelima adalah mobilitas dan penempatan karyawan global. Dalam perusahaan internasional, mobilitas karyawan global merupakan hal yang cukup umum terjadi. Perusahaan sering menugaskan karyawan untuk bekerja di negara lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Proses mobilitas ini biasanya meliputi beberapa tahap, seperti persiapan penugasan, adaptasi di negara tujuan, serta repatriasi atau proses kembali ke negara asal setelah masa penugasan selesai. Mobilitas karyawan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman kerja antara kantor pusat dan kantor cabang di berbagai negara. Selain itu, mobilitas juga dapat meningkatkan inovasi karena karyawan dapat saling bertukar ide dan pengalaman kerja. Bagi karyawan sendiri, pengalaman bekerja di luar negeri dapat membantu mereka mengembangkan wawasan global serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan lintas budaya. Yang keenam ada pengelolaan hubungan industrial dan kepatuhan regulasi. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara juga harus memperhatikan hubungan industrial serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di tingkat global. Perusahaan perlu memahami hukum ketenagakerjaan lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini mencakup berbagai aturan mengenai hak pekerjaan, sistem perpajakan, jam kerja, serta pelindungan tenaga kerja. Dengan memahami aturan tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih aman dan terhindar dari masalah hukum. Selain itu, perusahaan juga perlu nih menjaga hubungan industrial yang baik dengan berbagai pihak seperti serikat pekerjaan, pemerintah, serta stakeholder lokal. Hubungan yang harmonis akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Jika terjadi konflik di tempat kerja, perusahaan harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Penyelesaian konflik yang baik dan membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya ada pengembangan budaya organisasi global. Tahap terakhir dalam integrasionalisasi perusahaan adalah membangun budaya organisasi global yang kuat. Budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam bekerja dalam dan berintegrasi di dalam perusahaan. Perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif, yaitu budaya yang menghargai perbedaan latar belakang, budaya pengalaman, serta perspektif yang dimiliki oleh setiap karyawan. Lingkungan kerja yang inklusif akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan kepemimpinan global. Pemimpin dalam organisasi internasional harus mampu menggabungkan nilai universal dengan kearifan lokal sehingga dapat membangun eh, kerjasama yang kuat di antara karyawan dari berbagai negara. Budaya organisasi yang kuat juga dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan budaya yang positif dan inklusif, perusahaan dapat menarik nih talenta terbaik dari berbagai negara serta meningkatkan daya saing di pasar global. Jadi, dapat kita simpulkan, dalam materi yang keenam ini bahwa internasionalisasi perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang cukup kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan internal perusahaan, rekrutmen global, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja dan kompensasi, mobilitas karyawan, hingga pengelolaan hubungan industrial dan pengembangan budaya organisasi global. Jika semua tahapan tersebut dapat dilakukan dengan baik, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan internasional. Hal ini akan membantu perusahaan meningkatkan inovasi, memperkuat kerjasama global, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar global. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ketujuh. Merger and Acquisition dan alias internasional dalam MSDM. Yang pertama ada M&A dalam perusahaan global. Merger and Acquisition merupakan salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk memperluas bisnis di tingkat internasional.
Strategi ini dilakukan ketika perusahaan ingin meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, atau memperoleh teknologi dan sumber daya baru. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu organisasi yang baru. Dalam proses ini, biasanya kedua perusahaan menyatukan sumber daya yang dimiliki agar dapat berkembang lebih besar. Sedangkan acquisition atau akuisisi adalah proses ketika suatu perusahaan membeli atau mengambil alih perusahaan lain, sehingga perusahaan yang diakuisisi menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, proses merger dan akuisisi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga berkaitan dengan integrasi karyawan dari dua perusahaan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan karena masing-masing perusahaan biasanya memiliki budaya kerja, sistem manajemen, dan serta cara komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengelolaan SDM yang baik agar proses integrasi karyawan dapat bekerja atau berjalan dengan lancar. Jika integrasi berhasil dilakukan, maka perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan inovasi yang lebih baik. Yang kedua ada aliansi internasional. Selain merger dan akuisisi, perusahaan juga dapat melakukan strategi aliansi internasional. Aliansi internasional merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini biasanya dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti pengembangan teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, maupun perluasan pasar. Dengan adanya aliansi internasional, perusahaan dapat saling berbagi sumber daya dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global. Dalam aliansi internasional, perusahaan tidak harus bergabung menjadi satu organisasi seperti dalam merger. Setiap perusahaan tetap berdiri sendiri, tetapi mereka bekerja sama untuk beberapa bidang tertentu yang dianggap saling menguntungkan. Bagi manajemen sumber daya manusia, aliansi internasional juga memiliki dampak yang cukup besar. Karyawan dari berbagai perusahaan dan negara harus dapat bekerja sama dalam satu proyek atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, serta pemahaman budaya menjadi sangat penting. Yang ketiga ada integrasi talenta global. Salah satu tujuan dari merger, akuisisi maupun aliansi internasional adalah untuk mendapatkan talenta global. Talenta global merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan perusahaan di tingkat internasional. Dengan adanya integrasi talenta, eh, dari berbagai negara, perusahaan dapat memperoleh berbagai perspektif baru dalam menjalankan bisnis. Perbedaan latar belakang, budaya, dan pengalaman kerja dapat menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif serta inovasi yang lebih baik. Namun, proses integrasi talenta ini juga memerlukan pengelolaan yang baik. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif agar karyawan dari berbagai negara dapat merasakan nyaman dan dapat bekerja secara optimal. Yang keempat ada contoh kasus perusahaan global. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi adalah Merck Co atau yang dikenal dengan nama MHD. Perusahaan ini bergerak di bidang farmasi dan
kesehatan global. MSD melakukan akuisisi terhadap beberapa perusahaan bioteknologi seperti Pandion Therapeutic dan Imago Biosciences. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperkuat kemampuan penelitian dari pengembangan produk di bidang kesehatan. Melalui akuisisi tersebut, perusahaan tidak hanya mendapatkan teknologi baru, tetapi juga memperoleh tenaga ahli dan peneliti yang berpengalaman dengan adanya tambahan sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan inovasi serta mempercepat proses pengembangan produk baru. Yang kelima ada tantangan dalam merger, akuisisi, dan aliansi internasional. Walaupun memberikan banyak manfaat, proses merger, akuisisi, dan aliansi internasional juga memiliki berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya organisasi. Setiap perusahaan biasanya memiliki nilai, kebiasaan, serta cara kerja yang berbeda. Ketika dua perusahaan bergabung, perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan perusahaan juga harus menghadapi perbedaan regulasi ketenagakerjaan di setiap negara. Hal ini berkaitan dengan aturan mengenai hak kerja, sistem pengajian, serta kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing negara. Tantangan lainnya adalah komunikasi antar budaya. Karyawan dari berbagai negara memiliki cara komunikasi yang berbeda, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada strategi MSDM dalam mengelola integrasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah due diligence SDM, yaitu proses analisis terhadap kondisi sumber daya manusia di perusahaan yang akan diakuisisi. Proses ini bertujuan untuk memahami budaya organisasi, kompetensi karyawan, serta potensi talenta yang dimiliki perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat program integrasi karyawan seperti pelatihan lintas budaya, program orientasi, serta kegiatan yang dapat memperkuat kerja sama tim. Perusahaan juga perlu mengembangkan kepemimpinan global agar para pemimpin dalam organisasi mampu mengelola tim yang berasal dari berbagai negara dan budaya. Selanjutnya ada dampak positif bagi perusahaan. Jika dikelola dengan baik, merger, akuisisi, dan aliansi internasional dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah meningkatnya kemampuan inovasi karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya serta talenta yang berkualitas. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas jaringan bisnis serta memperoleh akses ke pasar internasional yang lebih luas. Hal ini membuat perusahaan lebih mudah berkembang dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan adanya kerjasama internasional, perusahaan juga dapat mempelajari berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan bisnis maupun sumber daya manusianya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa merger, akuisisi, dan aliansi internasional merupakan strategi penting yang digunakan perusahaan untuk berkembang di pasar global. Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan karyawan dari berbagai latar belakang budaya dan negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi MSDM yang baik
Komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan global yang mampu mengelola keberagaman dalam organisasi. Baiklah, pembahasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia global merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjalankan bisnis di tingkat internasional. Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan tidak hanya mengelola karyawan dari satu negara saja, tetapi juga harus mampu mengelola tenaga kerja dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, bahasa, dan sistem hukum yang berbeda. Melalui penerapan MSDM global yang baik, perusahaan dapat menyelaraskan strategi bisnis dengan pengelolaan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat daya saing di pasar global. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan berbagai aspek penting, seperti proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, sistem kompensasi yang adil, serta hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Keberagaman budaya dalam organisasi juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Jika perusahaan mampu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan saling menghargai, maka hal tersebut dapat meningkatkan kerjasama tim, kreativitas, serta inovasi dalam organisasi. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan sumber daya manusia global. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu menghadapi tantangan di negara di masa depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDM global yang efektif dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas karyawan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat ini. Baiklah, sekian dari saya pemaparan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.